Puji Tuhan, haleluya. Jumpa lagi bersama program kita Diberkati, haleluya. Dimanapun Anda berada, shalom, apa kabar? Tentu hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Ini hanya karena anugerah Tuhan. Nah, hari ini saya coba kembali buat satu renungan dan saya beri judul sukacita. Haleluya. Ya, ini harus menjadi ciri khas anak-anak Tuhan. Ya, apapun yang sedang kita alami tetap kita harus bersukacita. Karena sukacita itu adalah tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sukacita itu adalah tanda bahwa kita itu diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan saya ambil di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, nanti saudara akan baca di tempat saudara yang menjadi inti atau renungan kita pada saat ini adalah di ayat yang ke-11. Ya, di ayat yang ke-11 berbunyi, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya, saudara. Ya, saya mau katakan ternyata sukacita itu Tuhan berikan full dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ya, kita mau tetap percaya, kita mau tetap lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya betul-betul sukacita itu menjadi penuh dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Nah, yang pertama saudara, sukacita yang sejati itu ya tidak tergantung dengan apa yang ada di dunia ini. Ya, yang saya maksud tidak tergantung mau naik pangkat kek, mau naik kedudukan kek, ya kan? Mau ulang tahun kek. Ya, mau diperluas ke apapun itu namanya ya di dunia ini. Tetap saya mau katakan sukacita yang sejati itu tidak tergantung dengan apa yang ada di dunia ini. Saudara, justru yang Tuhan tunggu ya bahwa sukacita yang sejati itu adalah kita mampu bersukacita, kita mampu berglori, kita mampu gembira di tengah-tengah masa yang sukar. Ini yang Tuhan lagi tunggu. Itulah sukacita sejati. Ya. Ya, orang yang bersukacita pasti akan dapat yang seperti tadi saya bilang. Makan, minum dan pakai itu, ya. Orang yang bersukacita, orang yang dalam Tuhan, orang yang bisa menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya itu, kemurahannya selalu mengikutinya. Ya. Kebajikan, kemurahan pasti akan ikut. Itu aja ikut, apalagi itu makan, minum, dan pakai. Pasti akan ikut. Haleluya. Dan yang kedua, sukacita sejati saudara. Ya, kita akan peroleh saat kita mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita itu indah. Ya, dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ya. Semua sudah tahu ayat itu, rancangan Tuhan buat kita bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Kalau kita tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita itu indah, maka saya percaya, ya, saya percaya, nggak ada yang harus kita takuti, nggak ada yang harus kita khawatirkan, ya, karena Tuhan merancangkan hal yang indah dan luar biasa dalam hidup kita, bukan biasa-biasa, saudara, luar biasa rancangan Tuhan dalam hidup kita, ya, yang penting mau bekerja sama dengan Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Ya. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, ingat, adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan pengharapan. Ya. Saya nggak tahu saudara berharap apa. Tapi yang saya tahu, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, pasti akan diberkati. Pasti akan ditolong. Pasti akan dilindungi, pasti akan disertai. Ya, tidak ada jalan buntu dalam Yesus, yang ada jalan keluar buat masalah. Masalah apapun, datang kepada Yesus. Yesus yang minta, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berpikulan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara,
datang kepada Tuhan. Karena dia merancangkan hal-hal yang luar biasa indah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, sukacita yang sejati. Ya, atau sukacita yang sejati kita akan raih jika kita mau bertindak. Saudara, di ayat yang ke-14 kalau saudara baca di sana ada perintah. Jadi untuk mendapatkan sukacita itu kita harus bertindak. Kita harus melakukan, dan tentu perintah yang harus kita lakukan yaitu adalah perintah Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan, jalan Tuhan itu pasti. Amin. Iya. Enggak ada asumsi-asumsi. Enggak ada kalau begini, enggak ada. Yang ada itu kalau kita mau bertindak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti pelayan-pelayan di pesta perkawinan di Kana. Pada waktu ada perintah, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Kalimat terakhir, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ada tindakan. Musa, ada apa di tanganmu? Tongkat. Sudah pukul laut Kolsum itu. Laut terbelah. Bangsa Israel diselamatkan. Amin. Ada perintah. Lakukan perintah. Hidup ini semua serba aturan. Dan Alkitab itu adalah aturan Tuhan buat setiap orang yang percaya. Jangan dilanggar aturan itu. Maka saya percaya kita akan sampai di tujuan. Saya percaya kita akan sukses. Saya percaya kita sembuh. Saya percaya kita akan mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi inilah dasar sukacita kita sejati. Ya, puji Tuhan. Saya simpulkan sukacita sejati tidak tergantung kepada dunia ini. Tidak tergantung dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya. Yang kedua, sukacita sejati ya kita akan peroleh kalau kita mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun terbatas untuk mengetahui, tidak apa-apa. Roh Kudus akan menyempurnakan itu dalam hidup kita sehingga kita tahu rancangan Tuhan. Amin. Yang penting kita terus berseru kepada Tuhan. Tuhan akan beritahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Yaitu ada di Yeremia 33 ayat 3. Dan yang terakhir, ya, sukacita sejati itu kita akan dapatkan kalau kita mau bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu menuju sukses. Perintah Tuhan itu jalannya naik dan tidak pernah turun. Perintah Tuhan itu akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Lakukan itu maka kita akan lihat Tuhan tidak pernah berubah. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub sanggup memberkati kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Doa saya kiranya yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang berdosa diampuni oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Kalau saudara sudah pernah subscribe, enggak usah lagi, supaya tidak terjeda, tidak mati. Ya, kalau sudah, yang belum silakan subscribe. Tuhan berkati kita. Haleluya. Amin.